Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum sebuah film berbahasa Hindi yang berjudul Lal Singh Chadha. Film yang dirilis pada 12 Agustus 2022 ini disutradarai oleh Advait Chandan dengan menampilkan Aamir Khan dan Kareena Kapoor sebagai pemeran utama. Film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang memiliki keterbatasan fisik dan karena kondisinya tersebut, ia selalu menjadi bahan ejekan dari teman-temannya. Tapi, nasib mengubahnya menjadi seorang tentara hingga merambah ke bisnis pakaian dalam yang terkenal di India. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler, dan aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang berada di dalam kereta api. Laki-laki tersebut bernama Lal Singh Chadha. Tingkah laku Lal yang tak seperti penumpang-penumpang lainnya, tentu saja membuat penumpang lain tersebut merasa agak terganggu, terutama wanita yang berada di depan Lal. Tanpa mereka minta, Lal tiba-tiba menceritakan kehidupan masa lalunya sehingga menarik perhatian penumpang-penumpang lain untuk mendengarkan cerita Lal. Sejak kecil, Lal tinggal bersama ibunya karena sang ayah tak pernah kembali sejak ikut perang. Lal memiliki 3 kakek buyut yang juga bernama Lal yang semuanya meninggal di medan perang sebagai tentara. Oleh karena itu, sang ibu mendidik Lal sangat disiplin dan mandiri. Meskipun Lal memiliki kekurangan pada kakinya sehingga ia pun harus berjalan dengan menggunakan sepatu bantu, tapi sang ibu mengajari Lal untuk tak bergantung kepada siapapun. Demi menghidupi putranya tersebut, mau tak mau sang ibu harus bekerja keras. Meskipun ia terlahir dari keluarga yang cukup berada, tapi tak lantas membuat sang ibu berpangku tangan. Sang ibu melakukan semua pekerjaan termasuk mengurus sendiri ladang peninggalan kakek Lal. Dan sang ibu ingin memberikan contoh tak bergantung kepada siapapun tersebut kepada Lal. Dan meskipun Lal kurang begitu pintar dalam pelajaran, tapi sang ibu ingin agar putra satu-satunya tersebut menjadi seorang tentara seperti kakek buyutnya. Dan karena hal itulah, sang ibu rela melakukan apapun demi anaknya bisa bersekolah di salah satu sekolah favorit di desanya. Dan beruntung, sang guru pun bersedia memberikan kesempatan kepada Lal untuk belajar di sekolahnya, meskipun dengan terpaksa karena tak tega dengan perjuangan sang ibu tersebut. Dan di sekolah itulah, Lal bertemu dan berkenalan dengan seorang anak perempuan yang bernama Rupa. Rupa satu-satunya teman yang mau menerima kekurangan Lal dan membelanya ketika semua teman-temannya merundung Lal dengan keadaan kaki Lal yang tak sempurna. Lal masih ingat betul di masa kecilnya ketika perang melanda wilayahnya dan sang ibu melarang Lal untuk keluar sampai berhari-hari. Apalagi setelah Perdana Menteri Indira Gandhi meninggal dunia, kerusuhan semakin merajalela di India. Massa mengincar dan menghabisi orang-orang berambut panjang dan memakai sorban khas penganut agama Sikh. Hal tersebut membuat Lal dan ibunya harus selalu sembunyi dan menyelamatkan diri. Sadar dengan kondisi tersebut, akhirnya dengan berat hati, sang ibu pun memotong rambut panjang Lal. Hingga suatu hari, Lal yang sedang berjalan dengan Rupa tiba-tiba kembali mendapat perundungan dari teman-temannya. Mereka mengejek dan melempari Lal dengan batu. Karena tak tahan dengan perlakuan teman-temannya, Rupa yang lupa kalau Lal tak bisa berlari itu pun meminta kepada Lal untuk berlari. Dengan sekuat tenaga, Lal berusaha berjalan menghindari kejaran teman-temannya. Di saat itulah mukjizat itu datang. Satu persatu, alat bantu di kakinya terlepas dan Lal bisa berlari dengan sendirinya. Sejak saat itulah, Lal selalu berlari dan berlari. Tapi kebahagiaan Lal tak berlangsung lama ketika ia mendapati kenyataan kalau ibu Rupa meninggal di tangan ayahnya sendiri karena sang ibu tak bisa memberikan uang kepada ayahnya.
Sejak kematian ibunya, Rupa kemudian diambil oleh neneknya. Rupa yang dari kecil memang tak mengenal neneknya, karena ibunya menikah tanpa restu dari kakek neneknya dikarenakan perbedaan agama. Tapi sang ibu yang hidup serba kekurangan itu pun tak pernah bahagia karena mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya setiap kali mereka tak punya uang. Dan di luar perkiraan Lal, ternyata nenek Rupa adalah asisten rumah tangganya sendiri yang bernama Pulpe. Lal sangat bahagia sekali karena ia bisa bertemu dan bahkan tinggal serumah dengan Rupa. Dan sejak saat itulah, biaya pendidikan Rupa ditanggung oleh Ibu Lal. Kebersamaan mereka berlanjut hingga mereka dewasa. Rupa dan Lal selalu bersama dan tak terpisahkan. Mereka juga bersekolah yang sama di Delhi. Dan Lal masih dengan kebiasaan yang sama, yaitu berlari. Dan karena itulah, bakat Lal menarik perhatian dari salah seorang pelatih lari di kampusnya dan menjadikannya seorang atlet. Dan sudah bisa dipastikan, Lal menjadi juara setiap ada perlombaan lari. Tak hanya itu, Lal juga tergabung dalam kompi Mars di kampusnya. Sedangkan Rupa sendiri aktif di dunia model di sela-sela kuliahnya. Oleh karena itu, tak sedikit laki-laki yang mendekati Rupa. Hal tersebut membuat Lal harus sering bertengkar demi membela dan melindungi Rupa. Ia tak ingin Rupa mendapatkan perlakuan tak terhormat dari laki-laki manapun. Oleh karena itu, demi menjaga Rupa dari laki-laki jahat, Lal berulang kali mengajak Rupa untuk menikah. Tapi jawaban Rupa selalu sama, kalau ia ingin ke Mumbai untuk menjadi model dan aktris agar ia memiliki banyak uang. Seiring berjalannya waktu, Lal pun berhasil lulus kuliah meskipun dengan nilai pas-pasan. Dan demi memenuhi keinginan ibunya, Lal masuk menjadi tentara angkatan darat. Meskipun sebenarnya itu tak sesuai dengan prinsipnya, tapi karena rasa sayangnya kepada sang ibu, akhirnya dengan terpaksa Lal pun melanjutkan silsilah keluarganya tersebut. Di tempat itulah Lal memiliki seorang sahabat yang bernama Bala. Hanya Balalah satu-satunya orang yang mau berteman dengannya. Bala dan Lal memiliki kesamaan, sama-sama terpaksa masuk ke angkatan darat. Bala yang keluarganya merupakan pebisnis pakaian dalam sebenarnya ingin melanjutkan bisnis keluarganya, tapi kedua orang tuanya ingin ia menjadi tentara. Karena kedekatan mereka berdua, Bala akhirnya mengajari Lal untuk membuat pakaian dalam, dan Lal berhasil menyelesaikan sebuah singlet dengan begitu sempurna. Bakat Lal tersebut akhirnya diketahui oleh teman-temannya dan mereka semua meminta Lal untuk membuatkan singlet tersebut, tak terkecuali untuk sang letnan. Dan mereka semua puas dengan hasil karya Lal dan Bala. Hingga suatu malam, ketika Lal sedang merindukan Rupa, tiba-tiba ia melihat sebuah artikel di surat kabar kalau Rupa yang sudah menjadi model tersebut sedang tersandung masalah dan dipenjara. Tak mau menunggu lama, akhirnya Lal memutuskan untuk mengambil cuti dan pergi ke Mumbai. Di sana telah berkumpul massa yang menuntut agar Rupa dihukum karena telah berpose setengah telanjang dan hal tersebut memalukan warga India. Dan Lal yang tak terima dengan hinaan yang dilontarkan kepada Rupa itu pun harus terlibat perkelahian dengan massa. Beruntung polisi berhasil menyelamatkan Lal dari kemarahan massa. Dan di saat itulah Lal kembali mengajak Rupa untuk menikah. Dan sekali lagi Rupa menolak dengan alasan ia hanya menganggap Lal sebagai teman. Lagi pula Rupa tak mau hidup pas-pasan dengan Lal. Ia ingin hidup mewah dengan menjadi model sesuai dengan impiannya. Dan tepat pada tahun 1995, Bala dan Lal berhasil menyelesaikan pelatihan. Setahun kemudian Bala menikah dengan kekasihnya. Sedangkan Lal sendiri masih setia menunggu Rupa, meskipun 4 tahun berlalu dan tanpa kabar sama sekali dari Rupa. Dan pada tahun 1999, Bala dan Lal harus menjalani misi pertama mereka. Mereka berdua diterjunkan dalam perang Kargil, perang melawan Pakistan untuk merebut kembali wilayah Kashmir yang disengketakan antara India dan Pakistan. Bala yang mengetahui kecemasan yang dialami oleh Lal, karena ia tahu Lal tak bisa menyakiti siapapun, apalagi sampai membunuh, berusaha untuk menghibur sahabatnya itu. Di luar perkiraan tentara India, ternyata jumlah tentara Pakistan lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Hal tersebut membuat tentara India kewalahan dan mengatur strategi untuk mundur. Di saat itulah, Lal terluka parah dan Bala berusaha menyelamatkan sahabatnya itu.
Ketika Lal hampir saja menyerah dengan kondisinya, tiba-tiba ia mendengar teriakan Bala yang memintanya untuk berlari, sama seperti yang selalu dilakukan oleh Rupa. Dan mukjizat terjadi lagi. Dalam kondisi luka parah, Lal berlari sekencang-kencangnya, dan ketika ia telah jauh berlari, Lal baru sadar kalau ia telah meninggalkan Bala di medan perang. Lal lalu berlari berbalik arah dengan tujuan untuk mencari Bala. Tapi Lal yang berjiwa dan berhati lembut itu pun menyelamatkan satu persatu korban yang terluka parah, hingga ia pun menyelamatkan salah satu musuhnya yang juga terluka parah. Padahal sebenarnya musuh tersebut hendak mencelakai Lal yang telah menyelamatkan dirinya. Beruntung Lal selamat karena peluru yang hendak dipakai ternyata habis. Di saat detik-detik terakhir menuju penghancuran tempat tersebut, Lal menemukan tubuh Bala yang telah terluka parah. Tapi sayang, Lal tak berhasil menyelamatkan nyawa sahabatnya itu, dan Bala pun meninggal di medan perang. Dan akhirnya perang Kargil berakhir dengan kemenangan berada di pihak India. Atas prestasinya yang telah menyelamatkan teman-temannya tersebut, Lal mendapatkan penghargaan Vir Chakra dari pemerintah, dan hal tersebut membuat ibunya merasa sangat bangga. Hingga suatu malam, nasib kembali mempertemukan Lal dengan Rupa. Lal yang melihat Rupa diperlakukan kasar oleh seorang laki-laki, tak terima dan berusaha mengajar laki-laki tersebut. Ternyata laki-laki itu bernama Abbas. Kepada Lal, Rupa bercerita tentang kehidupannya. Rupa mengatakan kalau ia hidup bahagia bersama Abbas. Abbaslah yang telah membuatnya menjadi bintang terkenal sehingga banyak film-film yang telah ia bintangi, dan itu membuatnya menjadi seorang diva. Mendengar semua yang dikatakan oleh Rupa membuat Lal bahagia, karena Rupa telah menemukan apa yang selama ini ia cita-citakan. Tapi tidak dengan Rupa. Ternyata apa yang ia katakan kepada Lal sebenarnya berbanding terbalik dengan kenyataannya. Sebenarnya ia tak pernah bahagia hidup dengan Abbas. Abbas hanya membuatnya sebagai pemain figuran, bukannya sebagai pemain utama. Abbas hanya memperalatnya dan justru memanfaatkan dirinya sebagai pemuas nafsunya. Ia kerap mendapatkan perlakuan kasar dari laki-laki tersebut. Tapi Rupa tak mau Lal tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, ia mengarang cerita kalau hidupnya sangat bahagia. Lega sudah hati Lal mendengar kalau Rupa telah hidup bahagia. Tapi ada satu ganjalan yang ada di hati Lal, yaitu Bala. Ia teringat janji yang pernah mereka buat sebelum Bala meninggal. Lal berjanji akan bekerja sama dengannya untuk membuat perusahaan pakaian dalam. Oleh karena itu, Lal memutuskan untuk keluar dari tentara dan memilih untuk pulang ke rumah. Dengan dukungan dari sang ibu dan dengan pengetahuan serta kemampuan menjahit yang pernah diajarkan oleh Bala, Lal mulai membuka usaha tersebut. Tak lupa Lal juga menyurati sahabatnya yang bernama Muhammad Paji, yang tak lain adalah musuh yang pernah ia selamatkan ketika perang. Lal juga mempekerjakan 2 orang penjahit untuk membantunya produksi, sehingga dari waktu ke waktu pakaian dalam tersebut menumpuk di gudangnya. Dan sekarang yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana cara menjual barang-barang tersebut. Karena sejak ia produksi, barang tersebut hanya laku beberapa, itu pun yang membeli adalah ibunya sendiri untuk dipakai sendiri oleh Lal. Dalam kebingungannya itulah, tiba-tiba Muhammad Paji datang mengunjunginya, karena ia pernah berjanji kalau Lal jadi membuka usaha tersebut, maka ia akan membantunya untuk memasarkan. Oleh karena itu, setelah Lal mengirimkan surat kepadanya sebagai ucapan terima kasih karena Lal telah menyelamatkan hidupnya, maka Paji memutuskan untuk membantu Lal mengurus bisnisnya. Akan tetapi memasarkan barang baru tak semudah yang mereka bayangkan. Meskipun berbagai strategi telah Muhammad Paji lakukan. Hingga suatu hari, Muhammad Paji menemukan ide untuk mengganti merek yang ia gunakan saat itu dengan nama perempuan. Dan akhirnya, dengan berat hati, Lal mengganti nama Bala menjadi nama Rupa. Dan benar saja, dengan memakai nama Rupa, membuat penjualan menjadi meningkat pesat. Dan dalam waktu singkat, Lal berhasil mendirikan Rupa Corporation, sebuah pabrik pakaian dalam terbesar di India. Dan demi memenuhi janjinya kepada sahabatnya Bala, setiap tahun separuh dari hasil keuntungan perusahaan diberikan kepada istri Bala.
Sementara itu, Muhammad Paji sendiri memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan Lal dan kembali pulang ke kampung halamannya, karena ia ingin mendirikan dan mengurus sekolah agar anak-anak memiliki dasar pendidikan untuk tidak saling membenci, sehingga tak akan pernah ada yang namanya kaum teroris. Mendengar keinginan mulia dari sahabatnya itu, dengan berat hati, Lal pun melepas dan merelakan Muhammad Paji pergi kembali ke kampung halamannya. Dan tak lama setelah kepergian Muhammad Paji, Lal harus menerima kenyataan kalau ibunya menderita kanker dan akhirnya meninggal. Sejak kematian ibunya, Lal harus mengurus semua pekerjaannya sendiri. Sepulang dari pabrik, ia melanjutkan dengan mengurus kebun peninggalan ibunya. Belum lagi, ia juga harus mengurus rumah sakit gratis yang ia bangun khusus untuk warga yang tidak mampu. Semakin hari, Lal merasa semakin jenuh dengan hidupnya. Tanpa Bala, Paji, ibunya, apalagi Rupa. Hingga suatu hari, ketika Lal sedang memikirkan Rupa, tiba-tiba saja Rupa pulang ke rumah. Lal sangat bahagia dengan kepulangan Rupa tersebut. Demikian juga dengan Rupa. Dan untuk melepas kerinduan, tak sadar mereka berdua telah sama-sama jatuh cinta dan akhirnya melakukan hubungan suami istri. Tapi sayang, kebahagiaan mereka berdua tak berlangsung lama. Ketika suatu malam, di saat Lal sedang terlelap tidur, tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Rupa. Dan diam-diam tanpa sepengetahuan Lal, Rupa pergi bersama polisi tersebut. Rupa ditangkap karena dituduh telah membantu Abbas kekasihnya untuk kasus pembunuhan. Abbas dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan Rupa dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Sadar kalau Rupa sudah tak bersamanya lagi, Lal berpikir kalau Rupa pergi meninggalkan dirinya lagi seperti biasanya. Lal kembali merasa hidupnya menjadi hampa, tak ada siapapun lagi bersamanya. Di saat itulah, Lal memutuskan untuk berlari sejauh mungkin meninggalkan rumahnya. Ia juga tak tahu dan mengapa ia berlari. Ia hanya ingin berlari tanpa henti. Oleh karena itu, ia tak mengetahui berita tentang kasus yang menimpa Rupa. Aksi Lal tersebut mengundang dan memotivasi orang-orang untuk ikut berlari bersamanya. Hingga media juga tertarik untuk meliput dan mencari tahu siapa sebenarnya Lal. Dan tak terasa, Lal telah menghabiskan waktu selama 4 tahun 7 bulan untuk berlari tanpa tujuan ketika ia memutuskan untuk berhenti dan kembali pulang ke rumah. Di saat Lal sudah berada di rumah itulah, salah satu karyawannya mengatakan kalau ada surat dari Rupa dan selama Lal pergi, Rupa telah menelponnya berulang kali. Ternyata Rupa telah menetap di Chandigarh dan Rupa meminta Lal untuk mengunjunginya ke sana. Dan tak terasa sampailah Lal di Chandigarh bertepatan dengan berakhirnya kisah hidupnya yang ia ceritakan kepada penumpang di kereta tersebut. Dan Lal telah sampai di rumah Rupa dengan selamat. Rupa tak berubah, tapi ada yang berubah ketika Lal melihat seorang anak laki-laki bersama dengan Rupa. Lal begitu terkejut ketika Rupa mengatakan kalau anak yang bernama Aman itu adalah anaknya Rupa. Tapi Lal lebih terkejut lagi ketika Rupa mengatakan kalau Aman adalah anaknya. Ternyata selama bertahun-tahun, Rupa ingin mengatakan kabar tersebut kepada Lal, tapi Rupa tak bisa menghubungi Lal. Dengan penuh kebahagiaan, Lal akhirnya mengajak Rupa dan Aman kembali ke rumahnya dan mereka berdua pun menikah. Tapi kebahagiaan mereka bertiga tak berlangsung lama karena Rupa jatuh sakit tak lama setelah mereka menikah. Dengan sabarnya, Lal berusaha merawat istrinya. Ia memberikan pengobatan terbaik di rumah sakit yang ia bangun. Tapi takdir berkata lain. Rupa tak bisa diselamatkan dan akhirnya meninggal. Lal begitu terpukul dengan kepergian Rupa, meskipun selama ini Rupa selalu datang dan pergi sesuka hatinya. Tapi kali ini, setelah sekian lama Lal menunggu saat dia bisa memiliki Rupa seutuhnya, Rupa justru pergi untuk selama-lamanya. Tapi Lal berusaha mengikhlaskan Rupa dan ia berjanji akan menjaga Aman sebaik-baiknya. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi rangkaian film Lal Sincada yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya.
Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you.